Persib Bandung membangun serangan ketika tanpa bola. Ford FC gunakan pola 4-1-4-1. Nah, ini momen Tyrone Delvino mencoba menciptakan opsi passing baru dikala Adam Alis dan McClough coba dieliminasi oleh pemain-pemain Ford FC. Nah, 2 gol yang didapat oleh Ford FC di gawang Persib Bandung pun terlalu mudah untuk bisa mereka dapatkan. Ya, Persib Bandung harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Ford FC, perwakilan klub dari Liga Thailand dalam lanjutan Liga Champions Asia 2. Terlebih dahulu Persib ciptakan gol di menit 17 lewat Chiro Alves dari titik putih penalti. Kemudian disamakan oleh Ford FC di menit 18 lewat Lonsana. Lalu Ford FC ciptakan gol kedua di menit 31 lewat orang yang sama kembali, yaitu Lonsana. Gol penyama kedudukan Persib dicetak oleh David Da Silva di menit 90 plus perpanjangan waktu ke 5 menit. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, apa yang dialami oleh Persib Bandung saat menghadapi Ford FC kurang lebih sama seperti kejadian pertandingan Persib Bandung melawan Lion City Sailors. Apa itu? Kala Persib melawan Lion City Sailors, Lion City terlalu mudah untuk bisa mendapatkan sebuah gol. Nah, kemudian pada saat Persib Bandung melawan Ford FC, ini pun hal serupa terjadi. Terlalu mudah Ford FC untuk mendapatkan sebuah gol. Nah, kita flashback sedikit seperti yang sudah kita bahas berkali-kali di musim lalu pada saat Persib Bandung menjadi kampiun Liga 1 Indonesia, ada salah satu kekokohan luar biasa yang dimiliki oleh Persib Bandung. Apa itu? Situasi duel udara, crossing yang dilakukan oleh lawan bisa dimentahkan oleh pemain belakang Persib Bandung. Pada puncaknya di babak Championship Series kala final melawan Madura United, Madura United memberikan spam crossing. Di situ tak maksimal, tak begitu kuat upaya yang dilakukan oleh Madura United, dengan mudah dipatahkan oleh Persib Bandung. Nah, masuk musim terbaru ini, sejak awal musim Liga 1 Indonesia memang sudah kita bahas teman-teman betapa lemahnya, betapa perbedaan yang terjadi pada saat upaya yang dilakukan oleh Persib Bandung untuk mengantisipasi crossing dari lawan, yang ujungnya apa? Tercipta sebuah gol ataupun ya terbukti bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah, sampai saat menghadapi Ford FC ini pun termasuk sudah merubah sistem pakai 3 back. Ya, ketidakdisiplinan, errornya individu yang dimiliki oleh Persib membuat sektor bola atas menjadi titik yang coba dieksploitasi oleh lawan. Ya, kalau kita lihat dari susunan formasi Ford FC di atas kertas mereka pakai pola 4-1-4-1 atau penyebutannya bisa kita katakan 4-3-3. Nah, sedangkan Persib Bandung bersama Coach Boyan Hodak menggunakan pakemnya, yaitu 3-4-3 atau 3-4-2-1 penyebutannya. Nah, ini merupakan bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Jelas ya, ketika tanpa bola, Ford FC gunakan shape 4-1-4-1. Nah, posisi Adam Alis dan McClough coba dia matikan, dieliminasi lah ya oleh pemain-pemain Ford FC. Nah, untuk menjaga di ruang antar lini yang dimiliki oleh Ford FC, di situ diletak pemain bernama Frans Butros. Nah, ketika hal tersebut terjadi teman-teman, Persib Bandung dipaksa untuk bermain dari samping ataupun bermain vertikal. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh Persib Bandung di saat Richard dan Feradol melakukan man marking ke posisinya Adam Alis dan McClough. Mereka terjepit, mereka sulit untuk banyak menciptakan sesuatu di sektor tengah. Nah, Tyrone Delvino mencoba menciptakan opsi passing baru, memanfaatkan umpan dari Pranka. Nah, di momen ini pun Tyrone tidak siap dan umpan Pranka pun tidak prima teman-teman. Nah, di saat kita bicara atribut pemain belakang sekarang ini, ada caranya ataupun bukan ada caranya, banyak pemain belakang memberikan umpan breaking line. Maksudnya itu umpan yang berada di ruang antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh lawan. Nah, pada momen Gustavo Pranka ini niatannya sudah bagus teman-teman, tetapi butuh repetisi, pengulangan yang lebih sering
agar secara eksekusi ini bisa berjalan rapi teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh Tyrone Delfino pun seperti yang sudah kita bahas di pembahasan taktikal pertandingan Persib Bandung menghadapi Lion City Sailors. Pemain yang berada di koridor half space yang dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, Tyrone ini kan berada di koridor half space sebelah kanan ya. Menjadi salah satu pemain yang memiliki peran yang krusial untuk bisa menciptakan opsi passing baru. Nah, di saat Persib Bandung kalah orang di sektor tengah 3 versus 2 melawan Port FC ini, maka Tyrone Delfino dengan baiklah menginisiasi upaya menyamakan jumlah tersebut teman-teman. Nah, salah satu identitas yang dimiliki oleh Persib Bandung bagaimana menciptakan sebuah gol ataupun peluang itu lewat transisi ataupun serangan balik. Nah, ini momen serangan balik yang dilakukan oleh Persib Bandung lewat Adam Alis. Sayang seribu sayang, di saat Persib Bandung sudah unggul orang teman-teman, dari sisi jumlah pemain yang melakukan penyerangan, kesalahpahaman terjadi dan upaya serangan balik yang dibangun oleh Persib Bandung pun tidak berjalan secara prima. Nah, hal serupa ini kembali terjadi pada saat Persib Bandung melakukan serangan balik. Ciro Alves melakukan inisiasi yang sangat amat luar biasa. Nah, sudah terjadi 4 versus 2. 4 pemain Persib Bandung menghadapi 2 pemain belakang dari Fort FC. Nah, pemain yang lain terekam di gambar ini, ada pemain Fort FC itu mereka nggak dihitung teman-teman karena posisinya dalam keadaan mengejar dari belakang. Nah, Milson dengan visi dan misinya tidak begitu oke dalam mengambil sebuah keputusan di saat Ciro Alves sudah meminta bola tersebut dari sisi gestur. Alhasil, ya peluang yang didapatkan oleh Persib ini pun tidak bisa dieksekusi secara baik. Dan selesai pertandingan, video ataupun momen tersebut menjadi momen yang sangat amat dibahas lah di media sosial. Nah, ini pun Milson sudah cukup sering lah diberi kesempatan oleh Boyan Hodak ya, tetapi belum begitu tune in terhadap sistem yang diinginkan oleh Persib Bandung ataupun Boyan Hodak. Jika kita lihat di atas lapangan, kontribusinya tidak begitu banyak ya. Terlepas daripada itu, ada satu andil yang sangat amat besar juga didapatkan oleh ataupun dilakukan oleh Milson. Nah, pada saat di sini teman-teman momennya, nah secara struktural pemain Port FC gunakan shape 4-1-4-1 kembali teman-teman. Nah, di saat Adam Alis dijaga oleh pemain dari Port FC, maka butuh namanya variasi, yaitu bermain dari long pass vertikal teman-teman. Orang yang menginisiasinya siapa? Nick Kuivers. Nick Kuivers kan memiliki kemampuan dan kecakapan untuk bermain vertikal. Nah, tujuannya ke sektor posisi dari Asnawi Mangku Alam. Nah, Maklok melakukan pergerakan tanpa bola juga, menarik perhatian dari Asnawi Mangku Alam. Selain daripada itu, di sektor yang ditempati oleh Asnawi Mangku Alam tercipta yang namanya sebuah overload. Ada Maklok, kemudian ada Milson. Nah, karena situasi itu tentu sulit bagi seorang fullback. Nah, 2 lawan 1, Milson memberikan umpan balik ke posisi Maklok yang bebas dan akhirnya dilanggar oleh Asnawi Mangku Alam. Terciptalah sebuah penalti yang bisa dieksekusi oleh Ciro Alves. Nah, itulah prosesi 1 gol yang dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, secara permainan Port FC pun terbilang sudah jelas ini bagaimana cara mereka untuk bisa membongkar pertahanan dari Persib Bandung. Tadi sudah kita sebut, Persib Bandung kebelakangan ini teman-teman cukup kurang prima dari mengantisipasi bola-bola atas. Nah, ini momen Frans Putros langsung melakukan permainan diagonal ke sektor sebelah kanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan ya, Bordin Pala memiliki kesempatan untuk menciptakan sebuah gol, tetapi bisa diantisipasi oleh Kevin Ray Mendoza. Dan ini proses gol yang dimiliki oleh Port FC, gol penyama kedudukan 1-1. Nah, di saat Asnawi Mangku Alam bisa kita lihat ya, tidak secara agresif dilakukan penutupan ataupun penekanan untuk bisa mengganggu crossing yang dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam. Kemudian di posisi Gustavo Franca pun ia tidak stabil, tidak kuat agility-nya di momen bagaimana mengantisipasi Lonsana. Ketika Gustavo Franca tidak prima, disitulah dengan bagus diciptakan sebuah gol oleh Fort FC. Nah, gol kedua pun yang diciptakan oleh Fort FC pun serupa secara template teman-teman. Bagaimana early crossing dilakukan oleh Felipe Amorim ke posisinya Lonsana. Lagi dan lagi Gustavo Franca tidak prima dari sisi agility duel 1 lawan 1, ketahanannya, dan Lonsana dengan prima menceploskan sebuah gol. Nah, kita breakdown 2 gol tersebut, lihat secara template sama.
prosesnya teman-teman, substansinya. Nah, tetapi bagaimana Persib Bandung kecolongan juga. Nah, kemudian elemen yang kedua apa? Itu bola atas, yang dimana bola atas harusnya menjadi makanan yang mudah untuk dieliminasi oleh pemain-pemain dari Persib Bandung. Tetapi berbeda ceritanya di atas lapangan, dan ini membuktikan memang bagaimana kualitas dari Liga Champions Asia itu ya. Ketika kita bicara tampil di level ataupun turnamen yang lebih tinggi, maka kekonsistenan itu harus dijaga, harus bisa full berkonsentrasi teman-teman. Mungkin kalau di Liga 1 Indonesia secara intensitasnya tidak terlalu tinggi, dan itu terbukti dari data statistik yang pernah kita bahas teman-teman, hal-hal yang terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Persib Bandung mungkin nggak terlihat ya, walaupun secara real, secara nyata di pertandingan Liga 1 Indonesia teman-teman, acap kali bola atas pun menjadi kesulitan Persib Bandung untuk mengantisipasinya, dan gol dari Persib Bandung penyama kedudukan lewat again David Da Silva. Nah, di momen David Da Silva itu scrimmage terjadi dan David Da Silva berhasil menciptakan sebuah gol 2-2. Namun jika kita fair teman-teman, aku katakan ini sangat amat disayangkan, yang harusnya Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan, karena Ford FC pun dari sisi permainan tidak begitu spesial apa mereka tunjukkan di atas lapangan, tetapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain belakang dan penutupan yang tidak kuat dari pemain Persib Bandung yang terdekat ketika lawan melakukan pressing menjadi sebuah daya ledak yang coba dioptimalisasi oleh lawan untuk membongkar pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana perjalanan Persib Bandung selanjutnya. Persib Bandung masih memiliki harapan, dan semoga, ya inilah sulitnya ya, kalau kita membahas bergantung harus dari klub lawan, tetapi ya terima kasihlah Persib Bandung sudah mencoba berjuang semaksimal mungkin, dan kita harapkan pada saat pertandingan terakhir menghadapi Zhejiang, kemudian Ford FC menghadapi Lion City Sailors bisa sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana pemetaan skenario agar Persib Bandung lolos ke babak selanjutnya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.